Ketika jarum suntik dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka secara otomatis kita harus melihat apakah jarum suntik itu sebagai pengobatan atau jarum suntik yang disuntikkan itu nutrisi ke dalam tubuh kita. Karena yang membatalkan puasa adalah jika sampai ke perut, membuat manusia merasa kenyang setelah mengalaminya atau merasa segar setelah disuntik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kosi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari audiens, dari netizen tentang apakah memasukkan jarum suntik di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa dapat membatalkan puasanya. Dan sekaligus saya akan join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Selain bacaan niat sahur, niat buka puasa, niat sholat rawih, dan witir, ada pula hal yang penting harus dipahami lebih lanjut, yakni hukum mengenai suntik, memasukkan obat tetes telinga hingga memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa. Apakah hal-hal tersebut dapat menjadi sebab batalnya puasa? Mari kita bahas tentang seputar hal ini. Sebelum kita jawab, maka kita harus mengetahui dulu puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan hawa nafsu, makan dan minum. Maka ini mempunyai pengertian yang sangat urgen, yang sangat luas, yang harus kita pahami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens tentang permasalahan seputar puasa. Ketika jarum suntik dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka secara otomatis kita harus melihat apakah jarum suntik itu sebagai pengobatan atau jarum suntik yang disuntikkan itu nutrisi ke dalam tubuh kita seperti infus yang membuat tubuh kita semakin kuat karena ada gizi-gizi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Maka kita harus uraikan satu persatu. Yang pertama, ketika jarum suntik dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui kulit kita karena adanya pengobatan seperti vaksinasi yang sekarang sedang digalakkan, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak mempengaruhi tubuh kita antara lapar dan dahaga dan juga hawa nafsu kita. Maka ulama sepakat diperbolehkannya. Yang kedua, ketika memasukkan jarum suntik dengan nutrisi ke dalam tubuh kita, gizi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk kekuatan pada tubuh kita sehingga menggantikan
makanan dan minuman yang dimasukkan lewat mulut kita, maka hal tersebut membatalkan puasa, karena pada intinya sama dengan makan dan minum di siang hari, maka yang demikian itu dapat membatalkan puasanya. A few moments later. Bagi semua yang menggunakan jarum suntik pada bulan Ramadan, bahwasanya jarum suntik terdiri dari beberapa jenis. Ada yang digunakan sebagai obat dan penyembuhan, ada yang menyuntikkan pada urat atau pada otot, dan ada pula yang menyuntikannya di bawah kulit. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah hal ini, karena tidak sampai ke perut dan tidak memberi makan, oleh sebab itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, ada satu jenis jarum yang fungsinya memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, seperti jarum glucose yang menyampaikan nutrisi ke dalam darah secara langsung. Ulama modern berbeda pendapat tentang masalah ini, karena kalangan salaf pada zaman Rasulullah tidak mengenal jenis pengobatan seperti ini. Tidak terdapat tuntunan dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan generasi pertama tentang masalah ini. Ini perkara yang baru, oleh sebab itu para ulama modern berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa ini membatalkan puasa karena menghantarkan nutrisi ke tingkat tertinggi, karena langsung sampai ke darah. Sebagian ulama juga menyatakan tidak membatalkan puasa meskipun sampai ke darah, karena yang membatalkan puasa adalah jika sampai ke perut, membuat manusia merasa kenyang setelah mengalaminya, atau merasa segar setelah disuntik. Yang diwajibkan dalam puasa adalah menahan nafsu perut dan kemaluan. Artinya manusia merasakan lapar dan haus. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa jarum ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi menurut saya lebih bersikap hati-hatilah jika seorang muslim ingin menggunakan jarum ini pada siang Ramadan. Jadi, jika ada kelapangan waktu untuk menggunakannya, lebih baik setelah tenggelam matahari atau waktunya berbuka puasa. Jika seorang sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkannya untuk berbuka, meskipun jarum ini tidak benar-benar memberikan makanan dan minuman. Dan orang yang menggunakannya tidak merasa hilang lapar dan haus setelah menggunakannya, akan tetapi paling tidak merasa segar, hilang lesu yang dirasakan sebagian orang yang berpuasa pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia merasakan lapar dan haus, agar mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya, merasakan sakitnya orang-orang yang sakit, laparnya orang-orang yang kelaparan, dan penderitaan orang lain yang mengalami penderitaan. Jadi, alangkah baiknya jika ingin menggunakan jarum suntik, ditunda dulu setelah berbuka puasa. Maka tidak ada kekhawatiran akan batalnya puasa. Adapun pertanyaan kedua dan ketiga yaitu mengenai berkaitan memakai obat telinga, juga memakai celak pada kedua mata di siang hari bulan Ramadan. Semua ini adalah sesuatu yang mungkin sebagiannya masuk ke dalam tubuh, akan tetapi tidak sampai ke dalam perut dari kerongkongan. Oleh sebab itu tidak disebut makan. Dan orang yang mengalaminya tidak merasa segar setelah melaksanakannya. Para ulama zaman dahulu dan ulama modern berpendapat dalam masalah ini, antara yang sangat ketat dan ada pula yang sangat longgar. Ada ulama yang menyatakan bahwa semua ini membatalkan puasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa rongga-rongga ini bukanlah rongga yang normal tempat masuknya makanan ke dalam perut. Oleh sebab itu tidak membatalkan puasa. Menggunakan celak, obat tetes telinga bagi penderita gangguan di telinganya, menurut saya semua ini tidak membatalkan puasa. Fatwa ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan berpendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, kemudian beliau berkata, menurut pendapat yang kuat, semua itu tidak membatalkan puasa.
Hadis yang diriwayatkan tentang celak adalah hadis dhaif. Yahya bin Ma'in berkata hadis munkar. Inilah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fatwa ini menjelaskan dua dasar. Pertama, bahwa hukum-hukum yang bersifat umum yang perlu diketahui oleh semua orang, maka Rasulullah wajib menjelaskan kepada umatnya. Karena Rasulullah itu pemberi penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Jadi suatu umat juga wajib melaksanakan penjelasan tersebut setelah Rasulullah. Dasar yang kedua, bahwa memakai celak, obat tetes telinga dan sejenisnya terus digunakan oleh manusia sejak lama, termasuk kategori perkara yang bersifat umum, sama seperti mandi, memakai minyak rambut, memakai asap atau harum-haruman seperti parfum dan sejenisnya. Andai ini membatalkan puasa, pastilah Rasulullah sudah menjelaskannya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Ketika Rasulullah tidak menjelaskannya, maka dapat dipahami bahwa ini termasuk jenis parfum, asap, minyak rambut, dan sejenisnya. Ibnu Taimiyah berkata, terkadang asap naik ke hidung dan masuk ke otak, merasuk ke tubuh. Minyak rambut juga diserap oleh tubuh, masuk ke dalam tubuh dan tubuh menjadi segar. Parfum juga membuat tubuh menjadi segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang semua itu. Maka ini menunjukkan bahwa boleh memakai parfum, menggunakan minyak rambut, maka demikian juga halnya dengan celak. Kesimpulan dari pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa ini bahwa celak tidak memberikan nutrisi dan tidak ada orang yang memasukkan celak ke dalam perut. Tidak lewat hidung dan tidak pula lewat mulut. Demikian juga dengan obat tetes telinga, tidak memberikan nutrisi, akan tetapi hanya mengambil tempat di dalam tubuh. Inilah beberapa pendapat dan fatwa mengenai suntik, meneteskan obat telinga, dan memakai celak saat berpuasa. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jadi, memasukkan jarum suntik ke dalam tubuh kita bisa membatalkan puasa apabila nutrisi atau gizi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita agar kita mempunyai kemampuan sebagai pengganti dari makanan, dan bila sebagai pengobatan seperti vaksinasi, maka itu diperbolehkan di dalam syariat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil kharas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.